akan belajar materi bahasa Indonesia tentang mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini yang kita dapat bermanfaat. Ketua kelas sudah bantu ibu memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Dari mulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa. Berdoa. Berdoa selesai. Hadir semua hari ini? Hadir semua. Jadi itu absen dulu ya. Nusabila Hadir. Khalifah Bella Kuliah Muhasana Hadir. Fatina hadir semua ya. Nah, sebelum ikuti materi minggu ini, Bu akan mengulas buku materi minggu lalu. Anak-anak masih ada ingat tidak minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Jadi minggu lalu kita belajar materi teks diskusi. Terus minggu lalu kan ibu memberi tugas pada kalian untuk dikumpulkan minggu ini. Apakah kalian sudah selesai tugasnya? Sudah ibu. Lalu kan kita ada tugas. Ketika ibu mintanya dikumpul di meja ibu. Nanti sehabis pelajaran ini dikumpul ya tugas minggu lalu. Ini ibu baru masuk. Itu tugas ibu yang lalu, Nak. Kalau di tahun ini itu beda. Apa? Ngomongin bisik-bisik ibu tidak ada Mbak. Ya kan memang main sendiri. Jangan bisik-bisik. Nah, jadi hari ini kita masuk ke pembelajaran yaitu tentang konstruksi makna tersirat. Karena kita terkendala dalam penggunaan proyek kita menggunakan kalian bisa melihat di saya laptop ibu atau bisa buka paketnya halaman 102. Nah, sebelum masuk ke materi ini, ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian tahu tidak apa itu makna tersirat dalam teks anekdot? Jadi ibu akan menjelaskan lebih dahulu. Nah, yang pertama itu pengertian teks anekdot. Jadi teks anekdot ini adalah cerita singkat yang bersifat lucu, menghibur, atau menyindir. Biasanya teks ini menceritakan kejadian sehari-hari yang melibatkan manusia atau hewan, disertai dengan trik sosial atau pesan moral yang tersirat. Teks anekdot ini sering menggunakan humor, ironi, atau sarkasme untuk menyampaikan maksudnya. Nah, yang selanjutnya ada unsur teks anekdot. Sebelum itu kalian sudah pada tahu apa saja unsur-unsur dalam teks anekdot anak-anak? Boleh tolong bantu ibu membacakan anak-anak? Dahuluan untuk memberikan gambaran awal cerita, orientasi, pengenalan, situasi, tokoh atau atas cerita. Krisis bagian cerita yang mengandung konteks atau masalah lucu. Reaksi, penyesuaian atau respon terhadap masalah. Organ, cerita yang sering. Jadi dalam teks anekdot itu terdapat 5 unsur. Yang pertama itu ada abstrak, yaitu pendahuluan untuk memberikan gambaran awal sebuah cerita. Nah, yang kedua ada orientasi, yaitu pengenalan situasi, tokoh atau latar cerita, bagaimana cerita tokohnya, terus latar ceritanya ada di mana, latar ceritanya bagaimana. Dan yang ketiga ada krisis, yaitu bagian cerita yang mengandung konflik atau masalah lucu. Nah, yang keempat ada reaksi, yaitu penyelesaian atau respon tokoh terhadap masalah. Dan yang terakhir ada koda pengikut cerita yang sering mengandung pesan moral. Nah, yang selanjutnya itu tentang makna tersirat. Nah, sekalian
Sudah pada tahu dulu itu apa makna tersirat? Jadi makna tersirat ini dalam teks anekdot adalah pesan atau tujuan yang ingin disampaikan penulis secara tidak langsung melalui cerita tersebut. Makna ini tidak dinyatakan secara eksplisit, sehingga pembaca perlu menganalisis isi cerita, konteks atau sindiran yang digunakan untuk memahami maksud sebenarnya. Makna tersirat ini bertujuan untuk mengajak pembaca berpikir lebih tentang isi teks, menyampaikan kritik atau pesan moral dengan cara yang halus dan kreatif serta menghibur sambil menyampaikan pelajaran yang ada. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri teks anekdot. Di sini ciri-ciri teks anekdot itu ada 5. Ada yang bisa membantu ibu membacakannya, anak-anak? Ada lucu dan menghibur, ada pengunjung, kritik dan pesan tersirat, ada bersifat singkat, mengingat tokoh atau kejadian yang menghadirkan sama berakhir dengan kejutan. Nah, jadi ciri-ciri teks anekdot itu ada 5. Ibu jelaskan lagi anak-anak. Yang pertama itu ada lucu dan menghibur, yaitu ceritanya seringkali memancing tawa atau senyuman. Nah, yang kedua ada mengandung kritik atau pesan tersirat. Teks ini biasanya menyampaikan kritik terhadap situasi sosial, politik atau perilaku tertentu. Dan yang ketiga ada bersifat singkat. Dalam teks ini cerita disampaikan dalam format cerita pendek. Dan yang keempat menggunakan tokoh atau kejadian yang familiar. Jadi dalam teks anekdot ini tokoh dalam cerita sering berasal dari kehidupan sehari-hari atau situasi yang mudah dikenali. Dan yang terakhir ada berakhir dengan kejutan. Teks ini biasanya memiliki penutup yang tidak terduga atau menyindir. Nah, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam konstruksi teks tersirat. Yang pertama itu adalah membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Bacalah teks dengan cermat untuk memahami isi cerita. Lalu yang kedua adalah mengenali unsur-unsur teks anekdot seperti identifikasi, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi bahasa sindiran atau humor. Perhatikan kalimat yang mengandung sindiran, ironi, atau humor. Dan yang keempat, menentukan pesan atau kritik sosial. Hubungkan cerita dengan kehidupan nyata untuk menemukan makna tersirat. Lalu yang kelima ada menentukan makna tersirat, yaitu buatlah kesimpulan tentang pesan moral, kritik sosial, atau makna yang ingin disampaikan penulis. Dan yang selanjutnya ini ada contoh. Boleh kalian baca terlebih dahulu, anak-anak? Seorang dokter sedang memeriksa pasien yang mengeluh pusing terus-menerus. Dokter berkata, kurangi main ponsel sebelum tidur. Itu sering meninggalkan kurangi main ponsel sebelum tidur. Itu sering meninggalkan pusing. Pasien menjawab, saya tidak pernah main ponsel sebelum tidur, dok. Dokter terdiam sejenak lalu berkata, kalau begitu kebanyakan main ponsel, barangkali itu solusi masalahnya. Nah, coba dari channel ini kalian analisis sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam anekdot anak, yaitu ada abstraknya, orientasi, krisis, reaksi, dan kodanya. Nah, coba siapa yang bisa orang membantu itu? Ini tentang cerita dimulai dengan gambar tokoh tentang seorang pasien yang memeriksakan kunci gagal karena sakit kepala. Kalau orientasinya itu pasien mengeluh tentang sakit kepala yang terus-menerus dan dokter memberikan saran untuk mengurangi kebiasaan itu, yaitu main ponsel sebelum tidur. Kalau krisisnya itu ketika pasien menjelaskan bahwa dia tidak pernah main ponsel sebelum tidur, dokter kemudian kebingungan karena punya masalah sesuai dengan asumsi awal. Nah, kalau reaksinya itu dokter meminta dan semua muncul dengan cara yang perlawanan. Itu menyatakan pasien untuk meminta ponsel sebagai solusi. Ini ada poin-poin ini. Saat ditutup dengan sindiran malu tentang bagaimana solusi yang ditawarkan tentang peluang menelekkan atau juga sendiri
memberikan tugas pada kalian, yaitu buka halaman 105. Di sana ada sebuah bacaan. Coba kalian analisis sesuai dengan contoh yang kita berikan tadi, yaitu analisis unsur-unsur yang ada di dalamnya. Bisa dipahami anak-anak? Tugas yang diberikan bisa kita bacakan dulu. Hampir dulu. Jangan lupa dikerjakan sesuai dengan formatnya. Tulis sesuai dulu format penulisan, nanti karena ada bacanya dan lain-lain. Di waktu sampai mata pelajaran ini selesai ya nak. Jika ada yang hubungan, boleh nanti bertanya sama ibu. Kalau belum, kalau ketemu, kerjakan. Jangan lupa. Kamu cepat keluar tidak? Kerjakan. Kumpul. Tugasnya harus dikumpul sekarang. Terima kasih. Ini anak-anak yang kayaknya harus banget ya hari ini. Terlebih dahulu yuk, yang anak duduk aja, nggak perlu berdiri. Jangan terlalu semangat. Tidak semangat. Sudah kayak orang tidak semangat. Kalau semuanya kan yang bosan ya, bosan aja. Maunya apa sebetulnya? Biar semangat. Ya, tapi katanya pengen yang itu. Mau kepala, udah sih. Kepala, pundak, gini bu. Kepala, pundak, boleh. Ada kayak kita ya? Iya boleh. Ayo mulai. Perut, kepala, mana? Boleh ya teman-temannya ini. Kepala. Kenapa? Kepala. Saya udah semangat loh anak-anak. Soalnya saya udah ngajarin. Maunya apa ya bikinnya biar gak kayak anak kecil? Masa semangat kayak anak lagi ya? Mau itu bukan? Cuma anak kecil juga. Ya, tapi kalian semangat lah. Gak semangat. Kayak gini. Atas, ke samping, ke depan, tepuk tangan sebelah. Itu mau senang aja. Atas, ke samping. Yaudah deh, kalian malah bingung diajak speaking. Mending kalian sekarang tidak juga sebelahnya. Coba diliti lagi. Siapa tahu masih ada yang salah. Nanti ibu cek dulu satu. Terima kasih, semoga tidak terlalu. Dan sampai mana buat negara sampai sini dulu. Sampai sini mana? Ini sampai sisa kalau sampai koda yang terakhir menurut saya. Ini lagi susah itu masih dulu. Nanti jalan-jalan ini nanti cek ternyata kamu banyak yang salah. Seperti itu ya saya kan nggak boleh kayak gitu ya. Bisa sudah bu. Dasar semuanya. Banyak ya jawaban Bilsa daripada yang lain ini. Tapi biasa tidak boleh menurunkan diri ya walaupun tidak. Ini adalah aja. Sekedar itu masuk. Jangan tidur, jangan atasnya. Nanti tidurnya kalau udah sampai rumah. Tidurnya nanti kalau pulang. Ya Allah. Kasihan banget. Kamu mau ibu antar ke dia nak? Boleh. Aduh, enggak. Udah sampai mana ini Pak? Sampai sini. Sampai mana?
dari membingungkan Sudah apa? unsur-unsur ini ada orientasi, kode, Tidak, itu beda. Ada cuma koda. Saya. salah ngomong nih. Udah sampai mana? Yang orientasi ya? Sampai kode. Ya udah, bentar lagi selesai. Jangan lupa kalau tulisannya dikalikan. Gak boleh kumpul. Sudah, yang sudah boleh dikumpul. Mana yang lain ini? Katanya kalau udah selesai, katanya kan dia belum selesai. Rasanya tadi Alina sudah sampai koda. Ya kan tadi kita lagi. Gak usah pulang, pulang selesai. Pulang tidak ini. Kalau cukup ini pulang ayo. Katanya apa yang dulu sampai yang mau pulang. Sama dia mau ini. Ini semuanya sudah ibu akan koreksi. Nanti di rumah hasilnya kan ibu bagikan minggu depan. Nah, sudah karena kalian sudah menyelesaikan semua tugas dan sudah memahami hasil yang ibu sampaikan. Oh iya, ibu belum pernah kepada kalian. Ibu kalau kalian kalau ibu belum bertanya sama kalian, kalian bisa tidak menyimpulkan secara keseluruhan materi yang telah ibu sampaikan. Sedikit saja anak-anak. Namanya tadi ada orientasi, kode. Ada 5. Ya kan sedikit bukan dia udah Ya, pas sedikit. Tidak seperti ada ada orientasi. itu unsur-unsur yang Maksudnya itu ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, sama koda. kode. Ini yang ibu tadi aku jelaskan. Iya bu, udah bu. Dan ngomongnya dulu apa yang kita sampaikan. Teks ada singkat yang lucu. Saya baru pulang bu. Karena aku jadi ini buru-buru sekali ya ini pulang. Ada apa yang di rumah ini? Ada cara bu, ada kasur. Emang kalian mau ngapain? Kita kan Kita mau gimana cara panen? bukan kita naik duit. Sudah, kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Sebelum itu, kita mengharapkan hamdalah. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan ibu menjelaskan materi, sudah berpartisipasi aktif. Nah, sebelum itu untuk menutup pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh bantu ibu memimpin doa. Berdoa mulai. Ini siapa? Aku. Berdoa mulai. Doa selesai. Dari ibu Ya, karena waktu selesai, pulang. akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai observasi lisan dengan nama calon guru Nia Agustin, yaitu komponen keterampilan mengajar bertanya. Keterampilan 1. Komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. A. Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. B. Pemberian acuan. C. Pemindahan giliran. D. Pemberian waktu berpikir. E. Pemberian tuntunan. F. Pemusatan perhatian. G. Penyebaran pertanyaan. Saudara Nia sudah menggunakan penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemindahan waktu giliran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. 2. Komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. A. Pengubah tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan. B. Pengaturan urutan pertanyaan. C. Penggunaan pertanyaan pelacak. D. Peningkatan terjadinya interaksi. Saudaranya sudah melakukan keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut, yaitu peningkatan terjadinya interaksi.
dan perubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan. 3. Komponen negatif yang perlu dihindari. A. Mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajaran. B. Menjawab pertanyaan sendiri. C. Menunjuk dulu sebelum bertanya. D. Mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. E. Mengajukan pertanyaan ganda. Saudara Nia sudah menghindari komponen negatif yang perlu dihindari, yaitu mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.